Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bukan Ustadz dimanapun sahabat berada, semoga sahabat yang menyaksikan video ini diluaskan rezekinya, dimudahkan jalannya, dimudahkan urusannya untuk Syukran. menunaikan ibadah haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini adalah video Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar sahabat. Video ini sahabat tepatnya setelah Lebaran 1445 Hijriah. Jadi kondisinya tampak lengang ya sahabat ya, karena jamaah yang berziarah ke makamnya Rasulullah yang dari berbagai penjuru dunia sudah pada pulang ke negara masing-masing sahabat. Nah, ini adalah air zam-zam sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Seperti sahabat lihat keadaannya sangat lengang di sini. Ya mungkin nanti pas masuk musim beberapa minggu setelah Lebaran ya sahabat ya, mungkin akan ramai lagi dipenuhi dengan jemaah umroh. Karena pada intinya setelah beberapa sesi jemaah umroh diterima oleh pihak kerajaan Saudi, maka untuk umroh itu akan ditutup karena untuk persiapan haji, bulan haji, menyambut jemaah haji dari seluruh penjuru dunia sahabat. Seperti yang kita ketahui ya sahabat ya, yang disebutkan Rasulullah keutamaan dari sholat di Masjid Nabawi ini. Jadi begini, satu sholat di masjidku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, lebih abdol 1000 kali daripada sholat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu 100.000 kali sahabat. Artinya bukan jumlah bilangan sholatnya, tapi pahalanya sahabat. Jadi pahalanya itu 1000 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita udah di luar ya sahabat ya, melihat keindahan payung-payung Masjid Nabawi ini. Masya Allah, luar biasa indahnya sahabat. Kembali lagi sahabat dengan pembahasan tadi, walaupun sebenarnya dalam hadis tersebut hanya menjelaskan tentang sholat yang disebutkan, tapi menurut pendapat ulama sahabat, ibadah-ibadah dan amalan lainnya juga dapat dianalogikan dengan salat. Misalnya ya membaca Al-Quran, pahalanya juga 1000 kali. Terus berzikir, mengingat Allah, zikrullah, juga pahalanya 1000 kali. Terus membaca sholawat kepada Nabi, terus berdoa, iktikaf dan lain sebagainya, amalan lain sebagainya sahabat. Jadi bahasan tafsiran hadis itu menurut pendapat ulama mencakup hal-hal lain juga yang dilakukan, amal ibadah yang dilakukan akan mendapat pahala 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram ya sahabat. Akan tetapi sahabat, terkait sholat itu, jadi alim ulama berpendapat kelebihan nilai tersebut, pahala tersebut itu tidak boleh dianggap kelebihan untuk mengganti sholat. Nah ini beda nih. Jadi mentang-mentang udah 1000 kali berarti nggak usah sholat nih, tinggal dibagi rokaatnya, nggak bisa begitu. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah tentang pahalanya ya sahabat ya. Kemudian sahabat, biasanya para jemaah haji maupun haji terutama ya, kalau datang itu biasanya sholat arba'innya dilakukan di Masjid Nabawi. Sholat arba'in itu sholat 40 sholat yang tidak tertinggal satupun sholat berturut-turut, maka ia akan bersih dan terlepas dari siksa neraka, lepas dari azab, dan bersih dari kemunafikan sahabat. Jadi biasanya jemaah haji melakukan sholat arba'in itu 40 waktu tidak terputus. Artinya batasan tidak terputus itu saat takbir imam
selagi memulai sholatnya sebelum imam bertakbir, maka itu dihitung tidak tertinggal sholat sahabat. Dilakukan di Masjid Nabawi ini. Walaupun pada intinya boleh di masjid-masjid lain kalau arba'in, tapi keutamaan Nabawi itu Masjid Nabawi tidak tergantikan di tempat lain kecuali di Masjidil Haram ya sahabat ya. Akan tetapi salat arba'in ini tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Jemaah haji misalkan kondisinya kurang sehat, lansia, sakit, tidak disarankan memaksakan diri untuk sholat arba'in di Masjid Nabawi, karena ibadah inti dari haji tersebut sahabat adalah wukuf di Padang Arafah, dan itu harus dijaga kondisinya, harus fit supaya nanti saat pelaksanaan wukuf di Padang Arafah jemaah haji pada sehat-sehat semua. Baiklah sahabat, mudah-mudahan sahabat Allah pilih, Allah undang sebagai tamunya untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, karena ibadah haji dan umroh itu karena kita seberapa besar kita ingin, maka Allah akan mewujudkan caranya dengan cara apapun, karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatunya. Mungkin itu saja video singkat dari Bukan Ustadz, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.